mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, mau hidup berkahnya, mau selesai masalahnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Jadi sebetulnya semua manusia ini bersilaturahim, cuma bahasanya sampulnya beda. Orang-orang barat itu bersilaturahim, cuman kalau ditanya mau pergi kemana, coffee morning, coffee, kopi, morning, pagi, coffee morning, pagi-pagi minum kopi. Sebenarnya ada pembicaraan di dalamnya, bagaimana kita bertemu, bertatap muka. Jadi memang manusia zaman modern ini aneh. Alat-alat telekomunikasinya canggih, tapi dia tidak berkomunikasi. Maka karena tidak berkomunikasi terjadilah miskomunikasi. Akhirnya karena miskomunikasi ini dijadikan berita, dijadikan konten, karena ada internet, karena ada medsos. Masalahmu, kontenku. Akhirnya jadi rame. Lalu kemudian muncullah masalah-masalah. Jadi kalau kita sering bertemu, bertatap muka, berkomunikasi, insya Allah semuanya menjadi clear, menjadi selesai seperti yang kita lakukan pada siang hari yang berkah ini, insya Allah. Ada Pak Wakil Gubernur, ada Bapak Wakil Bupati, ada guru kita semua, Al-Mukarram Ustaz Lukmanul Hakim, lalu kemudian hadir pula Bapak Wakapolres, Bapak Dandim, Bapak-bapak dari Kejaksaan, Bapak Ketua PN, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan yang tak dapat disebutkan Ketua DPRD Bapak Sekda. Lama juga saya menghafal ini sebenarnya. Ibu-ibu muslimat, ormas-ormas, saudara-saudara dari lintas agama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya insya Allah, kalaupun kita tidak diikat dalam ikatan agama, kita diikat dalam satu ikatan kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau mau melihat keberaneka-ragaman jadi kekayaan khazanah bangsa, mau tidak mau, suka tidak suka, orang di dunia ini mesti datang ke Indonesia. Afrika itu dataran semua, tanah semua. Dari atas Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, turun sampai ke bawah Afrika Selatan. Itu tidak ada pulau, daratan semua. Paling ada beberapa pulau, Madagaskar dengan Komoro, yang disebut dengan Kepulauan Komoros. Semuanya daratan, tapi terpecah menjadi 50 negara. Eropa pun begitu juga. Menyeberang dari Maroko, naik ke atas, Spanyol, lalu kemudian Paris, Prancis, lalu kemudian Jerman, Belanda, daratan mereka semua. Yang pulau itu cuma Inggris, dia terpisah. Tapi yang lain itu darat, pecah menjadi negara-negara kecil. Sedangkan kita unik, pulau, ratusan ribu pulau, 17.000 pulau ditambah dengan pulau kecil-kecil yang tak berpenghuni. Kami tinggal di Riau, pecah menjadi Kepulauan Riau. Di samping Sumatera Kepulauan Bangka Belitung. Itu kalau dihitung yang kecil-kecil, ratusan ribu pulau, yang besar-besar 17.000. Tapi kita bisa diikat dalam satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak lagi orang luar mengajarkan kita tentang kebinekaan, karena kita sudah mampu menjaganya dari zaman nenek moyang kita dulu sampai hari kiamat, insya Allah. Jadi kalau ada orang mau mengajar, mau belajar tentang kebinekaan, cukup dia datang ke Nusantara, dia lihat bahasanya begitu banyak, aneka ragam. Di Kalimantan ini saja orang bisa berbahasa macam-macam. Dan uniknya, saudara kita yang ada di Papua, rupanya Papua itu pun beraneka ragam dan bukan dialek, tapi bahasa. Sehingga kalau mereka antar suku ketemu, solusinya adalah bahasa Indonesia. Maka mudah-mudahan anak cucu kita mengerti ini, tidak mudah diadu domba, tidak, karena yang mudah diadu domba itu cuma domba. Dan domba insya Allah akan selesai Idul Adha dipotong semua. Dalam Islam kita diajarkan masalah ritual agama, wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kami tidak mengurus ritual saudaraku, kamu pun tidak pula intervensi ritual kami. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Adapun dalam masalah interaksi hubungan sosial bertetangga, berkawan, satu kantor, maka dalam Islam jelas
La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau tetanggamu yang beda agama itu tidak mengusirmu dari agamamu, tidak mengusirmu dari kampungmu, tidak memusuhimu, antabarruhum, balas dia dua. Yang pertama, berbuat baiklah kamu, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan hanya karena beda keyakinan lalu kita menjadi orang zalim, aniaya. Ittaquz zulma, jangan berbuat zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Makanya negeri-negeri yang dilewati oleh umat Islam, apa pesan Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kamu akan bertemu dengan pendeta-pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah-rumah. La ta'tiranna syajaratan, jangan cabut pokok kayu. Pokok kayu tak bersalah, jangan bakar, jangan hancurkan. Apalagi pokok kayu keraton. Rumah-rumah tak salah, jangan ratakan dengan tanah. Orang-orang tua renta tak salah, ibu-ibu anak-anak menyusui tak salah. Peraturan perang tidak boleh mengganggu insan pers, tidak boleh mengganggu medis. Itu baru ada pada kesepakatan Jenewa abad 20 United Nations PBB. 14 abad yang lalu Nabi sudah mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tadi apa yang dikatakan Pak Wabu, mudah-mudahan dengan adanya tabligh akbar, pengajian, kalau ada saudara-saudara kita yang keliru pemahamannya, ayatnya benar, hadisnya benar, pemahaman perlu diluruskan. Saya mau kedatangan saya menjadi kebaikan. Kalau kedatangan tidak menjadi baik, maka yang tidak baik kita luruskan. Mudah-mudahan yang besar masalah menjadi kecil, yang kecil dihilangkan, yang retak, yang rekat dipatah, disambung, yang retak direkat, sehingga terjalin sesama muslim ukhuwah Islamiyah. Berbeda agama, ukhuwah wataniyah. Berbeda negara tapi sama manusia, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Dengan terwujudnya ini bisa berdamailah kita di atas dunia ini, insya Allah. Harmonisasi. Bagaimana hidup sebagaimana Nabi di Madinah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Quraisyah, ada Qainuqa, ada Khaybar, tapi bisa hidup bersama. Yang disepakati dalam sebuah kesepakatan disebut dengan Piagam Madinah, Muahadatul Madinatil Munawwarah. Sehingga kalau itu kita jalankan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada Allah, lihat Al-Quran, wa ilar Rasul, sebagai seorang muslim ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah kelaparan, bagaimana saudara kita fakir miskin du'afa anaknya bisa sekolah, bagaimana supaya beras-beras yang bertumpuk bisa disebarkan kepada orang yang tidak mampu. Tadi waktu ada sambutan di airport, saya melihat biasanya kalau ada acara, ada gubernur, wakil gubernur, ada bupati, wakil bupati. Dalam hati saya, yang mana ini pejabatnya? Karena bajunya saya baca kapal Munzalan. Ini yang datang ini Ustadz kapal Munzalan, yang menyambut kapal Munzalan. Rupanya Pak Wakil Bupati sudah menjadi anggota kapal Munzalan. Beliau bukakan rahasianya, kenapa kami dengan Ustaz Lukman dan sahabat-sahabat bisa terbang jauh datang kemari. Rupanya beliau waktu membagi beras itu sambil memikul berdoa, kenanya datanglah Ustaz Lukman dan kapal Munzalan ini adalah masjid berbentuk kapal di Pontianak. Bagaimana 600.000 anak pesantren yang tak makan di Indonesia bisa datang dapat makan. Dan itu tenaga detak jantung denyutnya yang menggerakkan gerakan ini dari Pontianak, Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat. Maka Bapak Ibu semua bangga dan mesti tahu. Mana tahu nanti jalan-jalan ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung, tiba-tiba orang nanya, dari mana Pak? Kami dari Kalimantan Barat. Alhamdulillah santri di sini dapat bantuan dari Kalimantan Barat. Malah kita pula tak tahu. Yang tak tahu dikasih tahu. Yang tidak mau tahu mudah-mudahan menjadi tahu. Kalau sudah tahu, sudah sama-sama tahu. Nah, kalau sudah sama-sama tahu, mudah komunikasi kita insya Allah.
Apa yang saya sampaikan ini dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Sampai-sampai dikatakan Pak Wagub, semua ormas terlengkap berkumpul. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda persatuan kita menjadi lebih kuat di masa akan datang. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'u, balaslah. Fa'ilam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fadu'ulah, doakanlah. Saya hanya mampu mendoakan, mudah-mudahan kapuas Hulu tetap dalam baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Adapun kekurangan